Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita bisa bangun dengan suatu tubuh yang kuat dan sehat. Itu semua bukan karena mampu dan kuat kita, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyebut atau memanggil Kristus guru dan Tuhan merupakan kewajiban bagi kita untuk menerima dan mematuhi pengajaran yang Ia berikan kepada kita. Karena itu, Kristus ingin mereka atau murid-muridnya pada saat itu menerapkan ketaatan mereka terhadap sebuah perintah yang tidak menyenangkan darah daging mereka. Jika Kristus adalah guru dan Tuhan kita, dan bila kita sering memanggilnya demikian, maka kita pun wajib bersikap hormat dan jujur untuk menaatinya. Di sini yang pertama, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Alkitab mengisahkan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, Ia kemudian mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya semula. Lantas Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka menyebut dirinya sebagai guru dan Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa perkataan mereka adalah tepat. Perkataan mereka adalah benar. Sehubungan dengan itu, marilah kita simak dan kita perhatikan awal kalimat pertama dari ayat tersebut. Alkitab mengatakan kepada kita, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat." Kedua, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kemudian marilah kita periksa dan selidiki dari firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab yang mengatakan, "Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Melalui ayat firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus membenarkan pernyataan Rasul Petrus yang menyatakan bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan bagi semua orang sejak dunia belum dijadikannya. Dalam konteks ini, marilah kita simak dan kita pelajari firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman, "Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bahwasanya Ia Yesus Kristus Tuhan kita telah ada di dalam dunia sejak dunia belum diciptakannya. Akan tetapi kemudian dunia yang dijadikan olehnya tidak mengenalnya, bahwa Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah ada sejak purbakala. Namun, sebagian manusia sejak zaman itu sampai pada masa sekarang tidak mengenal bahkan menolak Dia." Dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14, Alkitab mengatakan kepada kita, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Di sini secara tersurat dan tersirat Alkitab menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, bahwa firman itu sudah menjadi Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu Dia diam di antara kita. Kita juga telah melihat kemuliaan, tanda-tanda, dan mujizat-Nya yang dahsyat dan ajaib, yaitu kemuliaan, tanda-tanda dan mujizat yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Dia yang penuh dengan kasih setia, kasih karunia dan kebenaran-Nya kepada kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.